Belum lagi ada orang pamer banget sih ini. Scroll bikin hati panas semuanya. Akhirnya ngelihat suami sisiran panas. Baru sisiran doang diserba salah, kesian tuh suami. Ngelihat suami lagi pakai minyak wangi. Ketemu siapa sih wangi bener? Masya Allah, Masya Allah. Belum lagi ngelihat anak, ya Allah, ya Allah. Ngelihat anak baju kotor dikit panas. Saudara sekalian yang saya muliakan, kenapa nih kita dalam hidup, lo ustazah bener banget lo ustazah, saya nih panasan banget nih hati saya. Kamu kurang rahmatnya Allah, kamu kurang kasih sayang Allah. Tungku hatimu tuh kurang banyak diguyur sama hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatimu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini kisah pernah saya dengar dari salah satu kiai, salah satu ulama. Ada Sayyidah Aisyah lagi berduaan sama Nabi Muhammad di dalam rumah. Bukan berduaan gimana, maksudnya sedang lagi ngobrol-ngobrol gitu dalam rumah. Tiba-tiba datang tamu. Nabi minta Sayyidah Aisyah masuk, Nabi buka. Laki-laki memberi kabar, seorang sahabat memberi kabar Fulan bin Fulan meninggal dunia. Nabi pun bersegera keluar untuk takziah kepada yang meninggal dunia tersebut. Nabi bilang sama Aisyah, ya Aisyah, saya pamitan dulu jalan ya. Sayyidah Aisyah keluar. Lebih Rasul, saya pamitan keluar dulu, saya mau takziah sebentar. Lebih Rasul. Nabi keluar meninggalkan ridanya, surban, kain surban beliau letakkan di situ. Begitu Nabi Muhammad pergi, Sayyidah Aisyah ambil tuh rida, asalnya mau dilipetin, mau dirapiin, ciumin sama Sayyidah Aisyah. Enak baunya Nabi Muhammad. Memang Nabi kan wangi banget tuh Bu. Ibu ya, Nabi itu biar kata nggak mandi sekalipun wangi. Meskipun Nabi memang rajin mandi juga. Jadi kita yang nggak wangi ini mesti rajin mandi. Ingat, kamu bukan Nabi. Nabi itu ibarat nggak gosok gigi aja. Kana idza takallam fa ka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara seperti kasturi sedang disemprot-semprotkan dari mulut beliau. Kayak misik berkeluaran dari mulut beliau kalau lagi ngomong. Aromanya wangi banget. Itu Nabi nggak sikatan gigi aja kayak gitu wanginya Bu. Segitunya Nabi rajin menggosok giginya, bersiwak. Kita mesti rajin gosok gigi, kita bukan Nabi. Ingat itu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi Sayyidah Aisyah tuh wangi rida Nabi. Akhirnya beliau pakai surbannya Nabi itu sama beliau dipakai. Begitu dipakai sama Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah ngeliat di luar kok kayak beda ya auranya. Beliau longok jendela, hujan deres tapi terang, nggak mendung gitu, cuman deres banget hujannya. Wih, hujan deres banget. Nggak pernah saya selama tinggal di Madinah ngelihat hujan sederes ini. Nggak pakai mendung, nggak pakai ada tanda-tanda mau hujan, deres banget sampai kayak
bah diturunkan dari langit. Masya Allah, Masya Allah. Lagi kayak begitu, Nabi pulang. Gak lama Nabi masuk. Wah, Rasul, kering. Di luar hujan segitu deras, Rasul. Kau kok kering, Rasul? Mukjizatmu ya, Rasul. Nabi giliran yang heran. Kamu pakai apa, Aisyah? Surbanmu, Rasul. Coba lepas. Baik, Rasul. Dilepas sama Sayyidah Aisyah. Begitu dilepas, kok gak hujan ya, Rasul? Padahal tadi hujan deras banget loh, Rasul. Ya Aisyah, yang kamu lihat tadi bukan hujan air. Terus itu adalah hujan rahmatnya Allah. Allah perlihatkan padamu Aisyah ketika kamu mengenakan surbanku itu. Allah kasih kemuliaannya. Oh tuh hujan rahmatnya Allah. Segitu derasnya saudaraku sekalian. Hujan di mana-mana bikin adem. Makanya kalau kamu ngerasa kok saya panas banget ya, bawaan hati nggak nyaman, nggak enak, ngelihat ini sebel, ngelihat itu nggak demen, ngelihat ini panas, ngelihat itu bawaan pengen ghibah, kamu kurang rahmatnya. Temenannya sama setan mulu sih, setan kan dari api, bawaan panas. Bertemanlah dengan Sayyiduna Muhammad, adem pasti, sebab kamu akan kebagian rahmatnya Allah. Sebab Nabi Muhammad manusia yang dituruni rahmatnya Allah paling banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan sungguh kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kami kepada semesta. Nabi Muhammad madhar rahmatillah, perwujudan kasih sayang Allah di atas muka bumi, baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai membuat apapun aja yang di sekitar Nabi Muhammad, yang kena Nabi Muhammad jadi adem semuanya, saudaraku sekalian. Jadi adem semuanya. Jadi adem. Dan Allah akan turunkan rahmat tersebut itu pada hati kita, itu seukuran sama kedekatan hatimu dengan Nabi Muhammad. Orang kalau gede Nabi Muhammad dalam hatinya, Allah turunkan rahmatnya besar. Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtud Duror, itu Bu, hatinya penuh sama Nabi Muhammad, cinta banget sama Nabi. Sampai kata-katanya tuh indah banget ya dalam Maulid Simtud Duror tuh. Itu perkata-kata cakep semua. Kata Habib Ali Habsyi, wala tafi'u syurmi'syar. Kata beliau, saya Rasul menyampaikan, saya nih menyampaikan tentang kisahnya Nabi Muhammad, ini enggak nyampe 1/10 dari 1/10 hakikatnya Nabi Muhammad. Wa ma balagha usyur mi'syar, kata beliau seperti itu. Wa in kanatil alsun la tafi bi ursyri mi'syari awsafi dalikal mausuf. Walaupun nih sebisa-bisanya saya nulis, semampu-mampunya lisan saya memuji Nabi Muhammad, enggak sampai 1% dari hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad. Di awal beliau bikin Simtud Duror, beliau bilangnya seperti itu. Di akhirnya
wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusofi. Ini sepanjang zaman orang bisa puji Nabi Muhammad dengan seni mungkin, seindah mungkin, sehebat mungkin tata bahasa yang kamu bisa puji tentang Nabi Muhammad sepanjang zaman. Yafna zaman wa fihi malam yusofi. Zamannya habis sementara puji-pujian tentang Nabi Muhammad belum selesai. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad. Habib Ali Habsyi hidup dengan Nabi Muhammad, bawa cinta Nabi Muhammad penuh dalam hatinya Habib Ali Habsyi, membuat Habib Ali Habsyi diturunin rahmatnya Allah, diturunin kasih sayang dari Allah, bukan hanya buat Habib Ali Habsyi. Terus buat siapa? Buat orang di rumahnya Habib Ali Habsyi. Serumahnya Habib Ali Habsyi nggak pernah ada yang berantem, nggak pernah ada yang ngomong kasar, nggak ada. Kenapa gitu? Hatinya adem semua. Kenapa bisa hatinya adem? Dari rahmat Allah yang turun kepada Habib Ali Habsyi. Habis itu ke rumah tetangga-tetangga, ke rumah murid-murid Habib Ali Habsyi. Habis itu ke keluarganya murid-muridnya. Habis itu terus ke kotaknya Habib Ali Habsyi. Sepanjang hidupnya Habib Ali Habsyi di kota Sewun, nggak ada orang berantem sekota Sewun. Sekota Sewun, teman-teman. Satu kota. Ini kayak ibarat nih, satu rahmat turun ke hati seseorang di Purwakarta, sepurwakarta adem semua hatinya, damai semua hatinya. Kayak apa coba? Luar biasa besarnya rahmat ketika turun kepada hati yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad. Dari sini kamu jadi ngerti, kalau di rumahmu orang pada panas semua hatinya, kamu tahu sebabnya apa. Suami saya marah-marah mulu, kamu tahu sebabnya apa. Kenapa anak saya selalu ngambek, marah-marah terus-terusan, kamu tahu sebabnya apa. Apa berarti sebabnya Ustazah? Ya udah pasti rumahmu kurang rahmatnya Allah. Gimana caranya Ustazah biar rumah kami adem? Turunkan banyak rahmatnya Allah ke dalam rumahmu. Caranya deketi Nabi Muhammad. Raihlah syafaat Nabi Muhammad. Raihlah syafaat Nabi Muhammad. Kalau hatimu dituruni Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad dalam hatimu, kamu dekat sama Nabi Muhammad, kamu dapat syafaat Nabi Muhammad, adem hatinya pasti, adem hatinya. Makanya teman-teman sekalian, saya kalau lagi ngerasa ya ampun susah banget nata hati, susah banget nata hati, panas banget nih, panas banget. Namanya orang hidup ada aja ya kan. Namanya orang hidup ada aja. Ya Allah susah banget nata hati nih ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya ngerjain apa tuh? Udah lagi kayak begitu tuh. Hati lagi susah banget ditata. Akhlak lagi jelek banget, kayak bawaan pengen marah-marah, kesel mulu gitu. Buru-buruan dah. Saya pergi wudhu, saya coba sholat 2 rakaat. Kalau memang sedang memungkinkan, kalau lagi nggak memungkinkan, ya langsung aja kepada intinya. Saya duduk,
saya pegang tasbih, saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya baca sholawat. Tibil qulub, atau kalau enggak saya baca sholawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Terus saya baca. Sambil saya bilang, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad pembuka bagi hati saya. Hati saya lagi nggak beres nih, ya Allah, tolong turunkan kepada saya syafaat Nabi Muhammad, rahmatmu untuk saya ya Allah, kasih sayangmu untuk saya ya Allah, berkat baginda Nabi besar Muhammad. Atau saya sholawatan sama Nabi Muhammad, terus saya bilang, Rasul tolong liatin saya Rasul, tolong liatin saya Rasul. Hancur saya tidak dapat menata hati, hancur saya nggak bisa baik akhlak, berantakan hidup saya karena tidak mampu mengelola emosi. Tolong saya Rasulullah, syafaati saya Rasul, isfa' lana nadrah ilayya, tolong liatin saya Rasulullah, tolong liatin saya. Khairul bariyah nadhara ilayya, sebaik-baik manusia segeralah pandang diri ini. Ma anta illa kanzul atiyah, gak ada yang saya harapkan, gak ada yang saya andalkan selain dirimu wahai Rasulullah. Udah tuh berapa kali gitu yang banyak, rasanya lega hati, enak perasaan, langsung berasa deket. Alhamdulillah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Saya nggak bisa bayangin tuh yang nggak punya Nabi Muhammad dalam hidupnya, mesti ngapain nyari rahmatnya Allah. Saya nggak bisa bayangin tuh yang nggak punya Nabi Muhammad dalam hidupnya, mesti ngapain nyari cahayanya Allah. Makanya orang-orang di luaran sana yang nggak punya Nabi Muhammad susah setengah mati, hampa hidupnya, kering hidupnya. Kena berita penyakit galau, gelisah. Kena urusan-urusan keadaan-keadaan dunia, bangkrut, susah, ketipu orang, depresi, frustasi. Banyak di antara mereka yang bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa begitu sumpeknya kehidupan mereka di luaran sana? Karena mereka sebenarnya perlu sama rahmatnya Allah, dan mereka nggak dikasih sama Allah pengetahuan tentang cara meraih rahmatnya Allah. Mereka nggak paham tentang arti wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi bahkan mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan buat kalian semuanya. Alhamdulillah. Senang benar jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. 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 Pengen cahaya adanya Nabi Muhammad. Pengen rahmat, kasih sayang adanya pada Nabi Muhammad. Pengen ampunan. Masalahnya nih kita udah terlanjur punya banyak dosa. Betul? Bu, Kak, Dek, dengerin saya, ini penting. Semua hal tidak menyenangkan datang dalam kehidupan kita, termasuk sumpek, termasuk seretnya rejeki, termasuk rasa dibenci sama orang lain yang soleh, ya, dibenci sama orang baik, dibenci sama orang tuanya, dibenci sama suaminya, dibenci sama orang soleh, saudaranya gitu. Semua hal nggak enak yang datang dalam kehidupan kita, itu semua sebabnya dosa. Itu sebabnya adalah dosa yang kamu pernah lakukan. Semua. Bahkan sakit. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, itu seringkali sebabnya adalah perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Allah tuh cara mengampuni dosa-dosa itu Allah Subhanahu wa taala bikin sumpek, bikin sulit, bikin seret, bikin semua tuh hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita, sebabnya adalah dosa. Makanya kalau kamu kepengen nih hidupmu nih ke depan-depannya nih, pengen biar hidup enak, perasaannya enak, keadaannya enak, gitu kan? Iya gak? Kepengen suami biar cinta, gitu kan ya? Betul apa enggak? Anak-anak biar sayang, saudara-saudara biar pada akur, ya kan begitu? Dicintai sama semua orang, maksudnya orang-orang yang kita inginkan di keluarga kita, kan seneng tuh. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen gitu hidup dalam keadaan rezekinya juga kalau kita perlu ada, cukup terus, hati juga perasaan enak, bangun malam seneng, baca Quran seneng, hadir majelis seneng, kan begitu ya? Ketemu sama orang lain seneng, terus gitu. Kamu kepengen hidup seperti itu, kamu perlu ampunan Allah buat dosa-dosamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghambat rezekimu karena dosa yang telah kamu lakukan. Allah nggak bikin hati orang lain jadi benci padamu karena dosa yang kamu lakukan. Allah tidak membuat badanmu sakit sana sakit sini karena dosa yang sudah kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatimu sumpek gelisah terus-terusan karena dosa yang kamu lakukan. Caranya adalah kamu perlu ampunan. Kita perlu ampunan.